Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Via di teras pengangguran. Nah, sekarang tebak aku lagi ada di mana? Jeng jeng. Nah, sekarang lagi ada di Kebun Anggur Virisco Bandung ya. Lebih tepatnya itu adalah di Bandung Atas ya teman-teman. Dan ini tempat benar-benar keren banget ya. Dari kemarin aku sudah jalan-jalan keliling semuanya dari depan sampai ke belakang dan benar-benar keren, pakai banget. Nah teman-teman semua kalau misalkan pengen tahu gimana ulasannya aku tentang Kebun Virisco ini, yuk sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Teras Pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, seperti yang tadi udah aku janjiin, aku tadi mau wawancara dua orang penting di Virisco ini. Dan siapa aja, langsung aja kita wawancara beliau berdua. Nah, tadi dulu satu dulu ya, satu-satu. Ini Mas siapa? Dava saya. Mas Dava. Dan Mas Dava ini adalah pemilik daripada Virisco sendiri ya teman-teman ya. Dan di sebelah saya adalah orang terkenal di Bandung nih. Dengan siapa Mas? Kang Ocan. Kang Ocan ya. Kalau orang pengangguran udah pasti hafal sama Kang Ocan ya. Nah, yang aku mau tanya, ini Virisco ini berdiri dari kapan ya? Harusnya ke Om Dapa. Om Dava. Oke. Ini awal mulanya nih dari kapan ini Virisco nih? Sebenarnya awal mulanya ini dari tahun 2019, Tante. Jadi dulunya ini tuh kebun buah tin. Oh gitu. Iya, kebun buah tin selama berarti sampai awal tahun kemarin lah. Terus mungkin buah tin kan kami juga kurang ngerti ya kalau buah tin gimana. Tenaga ahlinya juga pada saat itu masih belajar lah gitu. Jadi ya perawatannya lumayan mahal, terus marketnya kita juga nggak tahu kemana. Ya. Jadi untunglah waktu itu lagi goyang-goyangnya datanglah ini yang meracuni pahlawannya. Oh ya, anggur gitu ya. Jadi Iya. penyebabnya kenapa jadi anggur. Iya. Terus ntar dulu mau nanya nih, awal mulanya nama Virisco ini dari apa nih? Virisco itu awalnya dari buah tin sebenarnya. Jadi Oh. Ficus Risco Corner dulu tuh namanya itu Ficus Risco Corner. Ficus kan dari ininya buah tin ya. Risco Corner. Nah, dulu itu ayah saya yang ngasih nama itu. Terus ya saya kan ingin rebranding apa ya yang buat ini, kalau buat anggur ya udah disatuin aja daripada pusing lagi jadi Virisco. Kebun bawahnya ganti kebun anggur. Iya, kebun anggur jadinya. Iya. Ini luasnya sendiri berapa ini hektar ya? Di sini ya kurang lebih satu sih, mungkin hektar satu kurang lah. Uh-uh. Satu sih. Dan kalau misalkan kalian tadi lihat ya di review aku yang tadi dari atas sampai ke bawah itu tuh dia konturnya itu nggak rata ya. Yeah. Dia benar-benar turun-turun ke bawah kayak gitu. Tapi desainnya memang keren abis. Ini pasti ada salah satu Om Tosan juga ya yang ikut juga di dalamnya semuanya ya. Nah, Om Tosan berarti dari mulai pertama banget nih. Ya, jadi waktu itu ayahnya datang ke kebun saya di bawah.
ngobrol, cuman ngobrol. Saya kira kan pembeli biasa, maksudnya hanya pingin menanam anggur. Hari Jumat kalau nggak salah itu hari Jumat, hari Minggunya beliau bawa Om Dapa bersama keluarga ketemu saya di salah satu kebun di Bandung di TGG. Nah, ngobrol-ngobrol kebetulan di TGG banyak buahnya. Dan waktu itu cuma nanya, Pak, kebun tinya udah besar-besar. Ternyata tinya sudah sangat besar. Tinya sangat produksi di sini. Udah masa produksi lah. Udah produktif. Saya kaget pada hari Senin paginya itu udah didongkel, Bu. Tin-tin yang sebesar gini didongkel. Jadi emang udah niat mungkin ya niat diganti. Jadi saya yang kaget gitu. Jadi kebetulan waktu itu ada partner ya, bukan partner, kepercayaan dari Bapak juga di sini untuk ngurus kebun timnya tadinya ke anggur. Jadi kita kerjasama bareng untuk lihat pembentukan GH, Bu. Jadi emang standar GH agak sulit kalau kita perbedaan di bawah dengan di atas. Jadi emang mungkin kalau Ibu lihat di sini kok GH-nya tinggi-tinggi gitu ya. Emang itu. Jadi kita emang rencananya untuk ngebuang angin, Bu. Iya benar. Karena di lembah ini kan. Tinggi itu gimana? Jadi sirkulasi udaranya semakin bagus. Kalau kita pakai GH pendek untuk di ketinggian saat embun, kalau musim kemarau ini jam 4, jam 3 udah embun, Bu. Embun masuk dia nggak mau keluar. Jadi diam aja di GH ya. Kedepannya akan kena jamur. Jadi emang kita buat tinggi-tinggi. Jadi satu kali hitungannya adalah minimal 1 kali banding 1. Jadi misalkan kita para 2 meter, titik dari ini ke atas paling ujung itu minimal 2 meter. Kalau di sini malah sampai 3 meter. Jadi tinggi itu 5 meter. Titik tertinggi sama titik terbawah itu 5 meter. Jadi seperti itu karena untuk sirkulasi udara di dalam, Bu. Cara satunya seperti itu. Jadi emang kita desain bareng, kita bareng-bareng, pengerjaannya sendiri kebetulan uaknya Om Dapa, jadi saya tidak terlalu banyak berkecimpung, cuman saya pinginnya begini loh, saya pingin anggur ini ternaungi, ini desain sirkulasi udaranya seperti ini, silahkan dikerjakan mau bagaimana bentuknya diserahin nama Om Dapa dan tim. Jadi saya hanya untuk perawatan anggurnya aja sih, Bu. Seperti itu. Terus Mas Dapa, ini konsepnya sebenarnya kayak gimana sih Virisco ini? Kalau kulihat kan ada kafenya ya di depannya, terus ada kayak penginapannya juga. Itu seperti apa sih? Saya sendiri ya kami ngonsepinnya sebenarnya agrowisata ya. Tapi kan sebenarnya udah ada kafe, udah jalan, terus rencananya juga bakal ada coffee shop di atas. Nantinya juga bakal ada toko merchandise, toko tani. Jadi mungkin kalau saya sendiri fokusnya mungkin di coffee shop sama cafe gitu. Tapi ini tuh sebenarnya bonus saja gitu, agrowisata. Karena untungnya yang merawatnya juga kan ada Om Ocan ini. Jadi saya juga ya kalau Sundanya mah reuk-reuk ya. Kayak orang Balikpapan tahu kan apa. Ya, jadi saya sendiri kalau misalnya konsep di sini itu sebenarnya tujuannya ingin merangkul anak muda ya Tante di daerah Bandung maupun sekitarnya sini biar lebih kenal lah sama pertanian tuh, terutama anggur gitu. Saya sendiri sebenarnya basicnya bukan dari pertanian. Ini juga masih belajar lah, masih nol lah ilmu pertanian saya. Cuman ya saya ingin menjembatani aja kalau misalnya ada teman-teman yang pingin ingin belajar lah anggur atau pertanian gimana, ya saya memfasilitasi lah di sini gimana. Jadi di sini juga kan ada tuh yang lapang, ada tribunnya itu tuh saya tujuannya buat ya kalau mau ada komunitas apa, workshop, mau komunitas film atau apalah itu, perkumpulan apa, selagi itu positif ya silakan gitu di situ. Ya. Jadi untuk semua acara pun sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, ya. Keren banget teman-teman. Ngomong-ngomong umurnya berapa Mas Dapa? Saya tahun ini 24. 24 tuh luar biasa ya. Umur 24 tahun sudah bisa berkarya. Nah itu mudah-mudahan nanti ke depannya masih banyak muncul Mas Dapa lainnya ya yang dari mulai punya ini ya kepengen sesuatu akhirnya diwujudkan ya. Iya. Itu sih yang penting karena biasanya kita
ngawang-ngawang pengen sesuatu tapi nggak ada actionnya biasanya begitu. Oke, nah terus balik lagi ke Om Tosan. Om, berarti yang perawatan semua di sini Om ya? Ya sebenarnya cuma SOP-nya aja. ya. Kebetulan saya kan agak banyak kegiatan di luar nih, lagi sibuk-sibuknya ngurus aspai. Jadi saya cuma sama teman-teman di bagian kebun karena tim ya, kami merasa tim itu hanya mengasih SOP-nya aja sih Bu. Jadi yang ngerjain kebetulan ada pegawai kebun di sini 3 orang gitu. Jadi saya ada tim 1 untuk pembibitan Kang Agus. Jadi yang lainnya itu cuman menjalankan SOP yang sudah saya siapkan seperti itu sih Bu. Terus kalau tadi aku lihat ya di sini tuh ada macam-macam ya. Ada yang sistemnya grounding ya. Terus ada tabula pot. Terus ada juga yang dia sistemnya apa ya? Dia tuh kayak tiap GH itu dia macam-macam sih di sini. Nah itu apa namanya? Untuk cara perawatannya gimana sih Om? Sebenarnya sama, cuman ini kan sebenarnya tujuan pertamanya tadinya Om Dava ini ingin mengedukasi ke teman-teman semua. Oh ini loh model tralis, oh ini loh model para-para, oh ini loh model grounding, oh ini loh model nanti di tabula pot seperti itu untuk urban farming. Jadi di sini emang konsepnya kita setiap GH itu pasti berbeda. Nah, karena ada yang grounding bak, ada yang grounding satuan, ada nanti di bawah itu full tanah, ada yang skala 2 meter, bak 2 meter itu full tanamnya cuma 50 cm. Kenapa 50 cm saat pertumbuhan? Karena di sini nanti kita ajarkan bahwa kalau kita sistem bak, kalau dengan jarak terlalu jauh, itu nutrisi akan terbuang percuma. Jadi kalau saya pikir kalau kita bisa satu pohon misalkan dalam 2 meter itu, orang kan jaraknya 2 meter ya rata-rata, 2 meter misalkan. Berbuah berapa dompol? 20 misalkan satu pohon. Kalau kita isi 50 sentian, pupuk lebih irit, jumlah 20 itu akan menjadi berlipat. Itu lagi kita coba. Jadi emang belum di launching, masih kita coba. Jadi saya di sini pun masih belajar, masih selalu belajar. Kebetulan disediakan sama Om Dava ini tempat yang begitu luas, sangat didorong untuk saya eksperimen Bu. Tapi berarti ya hebat ya, maksudnya dari mulai sistem grounding, terus tabula pot, semuanya benar-benar dipelajarin ya Om ya. Oh iya. Karena kalau misalkan dulu kita dari teras sendiri justru dulu awalnya itu lebih ke tabula pot, gitu kan. Tapi karena kita sekarang udah mulai ada kebun kecil juga, jadi akhirnya kita juga sama gitu kan, ada yang sistem grounding, ada yang tabula potnya juga. Harusnya di Kalimantan saya harap jadi lebih besar karena lahan lebih luas. Ya. Orang-orang jadi gini Bunda ya, panggilnya Bunda aja. Gini Bunda, jadi kalau kita lihat orang kalau lihat pohon anggur itu kalau belum berbuah mereka hanya menghina. Ya betul. Apa nanam anggur, buahnya asem, buahnya kecil. Tapi saat ada etalasenya di Kalimantan gitu ya. Etalase kayak di sini ada etalase misalnya. Orang baru percaya ya. Oh iya ternyata berbuah. Ada yang sampai 80 dompol itu kalau kita pertimbangkan itu sekitar 30 kiloan lah ya. 30 kilo kali harga jual berapa dengan biaya perawatan anggur itu berapa, kayaknya sangat menguntungkan. Jadi emang kita harus pembuktian karena ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya selaku dari kameramen dan tim editor mewakili seluruh kru yang bertugas di channel Teras Pengangguran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1944 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salam pengangguran.